Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dad dhalimina ba'dum bima kanu yaksibun. Amma ba'd, fa in astaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga di kesempatan kali ini nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kita diberikan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dalam keadaan khusyuk. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah menjalankan apa yang Nabi tuntunkan, apa yang Nabi ajarkan di dalam hadis-hadis yang sahih, sehingga kelak kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam perkembangan sebagai seorang muslim, kita menyadari bahwasanya orang Islam ini tidak boleh baik dengan sendirinya. Karena Islam itu memang dilahirkan untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menjelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kondisi hari ini bagaimana umat Islam ini mengalami sebuah penurunan, khususnya di Indonesia ini, dikarenakan memang kita masih merasa kita ini besar. Tetapi dampak dari kebesaran itu kita belum apa-apa. Ada sebuah penelitian bahwasanya umat Islam yang taat seperti kita semua ini, salat subuh berjamaah, mungkin ngantuk-ngantuk juga pengajian, ini tidak banyak. Jadi yang taat itu kurang lebih sekitar 30%. Kemudian lawan dari orang yang taat itu yang maksiat. Maksiat ini juga sama 30%. Nah, antara taat dan maksiat itu 40%. Jadi kalau kita sudah berpikir begitu, memang ini kondisinya real dan nyata. Nah, kalau kita cek hari ini, maka umat Islam ini tidak akan mengalami kemenangan kondisi apapun, karena memang kondisinya begitu. Maka kalau kita melihat demikian, ini butuh perjuangan dari kita semua untuk senantiasa mendakwahkan Islam. Karena jujur saja kalau kita cek ya, ini mungkin bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah pengajian dengan jamaah yang di warkop itu kira-kira banyak mana, Pak? Mungkin juga ibu-ibu jamaah senam dengan jamaah pengajian kira-kira juga banyak mana. Kalau kita cek itu ya warkop itu full, Pak. Mulai habis maghrib sampai subuh ini juga penuh. Itu mereka tarawihnya di mana juga. Kemudian kalau sahur juga ya kita juga tidak tahu. Ini adalah gambaran bahwasanya
mereka dikatakan agamanya apa? Islam. Maka tadi saya sampaikan di depan bahwasanya yang muslim taat, yang mau mengerjakan perintah Allah itu ya tidak lebih dari 30%. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Nah, yang maksiat itu memang dia tidak mau berbuat baik, mungkin dia juga berbuat untuk mengajak kepada kemaksiatan, karena ini juga tarik-menarik. Tidak ada orang yang mabuk itu sendiri. Tidak ada orang yang judi itu juga sendiri, mesti mengajak orang juga. Dan hari ini marak mungkin judi online dan itu akan menjadi tantangan bagi kita semuanya. Dan nyata kan keadaannya juga banyak yang hutang dengan pinjaman online karena memang kondisinya begitu. Tetapi antara yang tengah, yang kanan dan yang kiri, orang yang taat dengan orang yang maksiat itu ada juga 40%. Dan yang jumlahnya ini juga lebih banyak. Dan tengah-tengah ini bisa dikatakan STMJ gitu ya. Sholat terus, maksiat jalan. Ini tengah-tengah. Sholatnya terus tapi juga maksiat. Maka bahasanya orang ini ya kadang kanan, kadang kiri. Mungkin juga orang Jawa mengatakan kadang beras, kadang ketan. Kadang waras juga kadang edan. Kadang-kadang begitu. Ini juga lebih dari kita. Sehingga kalau ini di cross check kan, pilihan itu, ya jelas kalah kita ini. Karena orang-orang Islam ini belum bisa merangkul itu semua untuk berdakwah. Maka para jamaah, kalau kita melihat kondisi begitu, kadang-kadang kita sering menyalahkan mungkin pemimpin kita. Kadang-kadang pemimpin kita ini dikatakan tidak baik dan sebagainya. Ternyata tidak begitu. Karena munculnya pemimpin tidak baik itu karena masyarakatnya yang tidak baik. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 129 Allah juga menjelaskan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dad dzalimina ba'dam bima kanu yaksibun. Wa kadzalika seperti halnya itu. Kondisi yang keadaannya seperti yang kita ceritakan tadi. Nuwalli ba'dad dzalimina. Kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi pemimpin untuk penguasanya ba'don pada orang zalim yang lain. Bima kanu yaksibun dengan sebab apa yang mereka lakukan. Sekarang ini kalau kita lihat kemarin jelas Pak. Namanya pilihan itu ada NPWP. Nomor piro wani piro. Dan itu kenyataan sekali. Per orang itu dapat minimal ada yang 300.000. Dapat dari si A, si B, si C dikumpulkan. Bahkan ada yang sampai 1 juta. Dapat dari si A, si B diterima semua. Dan itu juga menjadi kondisi yang keadaan betul-betul nyata. Tidak hanya di Surabaya, tetapi di beberapa daerah yang lain pun juga begitu. Nah, kalau sudah begini kondisinya ya memang mereka setuju keadaannya begitu. Setuju sekali. Bahkan tidak kaget kalau ada yang jadi minimal untuk RI itu 20 miliar minimal. Kalau tidak sampai itu tidak jadi memang. Kemudian provinsi mungkin sampai 10. Yang kota atau kabupaten itu ya kurang lebih minimal 3. Kalau tidak begitu tidak jadi. Dan ini sekarang betul-betul nyata. Maka dari itu para jamaah butuhnya sebuah dakwah yang kita lakukan ini penting. Sehingga umat Islam ini tidak boleh merasa cukup. Karena kita ini bertemunya dengan orang-orang yang baik-baik di masjid. Tetapi mohon maaf, yang ke masjid saja masih mau kena tembak teleser bahasanya. Atau ada yang mengatakan bom atom atau bom nuklir gitu ya. Itu ada yang mengatakan itu. Senang mereka. Ini yang saya katakan orang Islam saja yang ke masjid itu masih mau. Apalagi yang tidak ke masjid. Nah, ini adalah perjuangan kita para jemaah untuk bagaimana memberikan pencerahan atau memberikan dakwah ke mereka. Karena kadang-kadang kita ini sudah alergi ketemu mereka-mereka itu. Anggapannya sudah ada garis pemisah.
Maka dakwah kita ini tidak bisa diam begitu saja. Sehingga ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, ini penting. Kalau kita ini berdakwah, janganlah kita ini ya sesama muslim yang kira-kira sudah baik begitu. Kadang-kadang kita ini beda pendapat saja juga dibesar-besarkan. Tetapi banyak yang belum tersentuh. Maka penting bagi kita ini untuk menyampaikan dakwah-dakwah itu kepada saudara-saudara kita. Karena jumlahnya tadi sudah kita kalah. Maka sampai kapanpun orang yang taat ini ya kalah kalau tidak mau berdakwah begitu. Karena pilihannya sudah suara terbanyak. Maka dari itu para jamaah, kalau kita sudah melihat kondisi itu, dakwah ini harus kita segerakan. Siapa yang punya komunitas silakan masuk ke komunitas itu, beri pencerahan, beri warna. Kalau kita dulu melihat jamaah-jamaah begitu ya harus dirangkul. Mungkin ibu-ibu yang ikut senam silakan, tidak apa-apa, tapi juga ajak mereka kepada ila sabili rabbik, pada jalan Tuhanmu yakni Islam. Ajak mereka ke Islam. Tuh, agamanya sudah Islam, iya, tapi dengan bil hikmah, hukum-hukum. Hikmah itu jamak taksir dari kata hukmun. Af'ilatun af'ulu summa fi'latun di dalam jamak taksir itu. Fi'latun hikmatun. Jadi hikmah itu adalah hukum-hukum yang harus kita sampaikan kepada itu. Berislam itu begini. Dengan cara apa? Wal mau'izatul hasanah, ngomong yang bagus. Jadi kita sampaikan, jadi berislam itu memang begini. Dengan yang bagus. Kenapa dengan yang bagus? Karena hidayah itu dari Allah, Pak. Hidayah itu Allah yang memberikan. Kadang-kadang kalau kita dakwah itu sedikit-sedikit neraka, jangan. Kadang-kadang mereka malah mikir, ya sudah saya tak pesan tempat duduk di neraka. Malah ada yang begitu. Ada yang bercanda, enggak apa-apa di neraka. Ketemu selebritis, ketemu artis-artis, ya tambah gitu. Dan ini kalimat-kalimat ini ringan dia ngomong itu. Nah kalau kita ini bahasanya tanda kutip baper dengan kalimat itu, nah, kita mesti akan emosi, marah. Maka berikutnya wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah dengan bantahan yang baik. Tidak apa-apa. Ada suatu ketika pos kampling ini dibuat mabuk oleh orang-orang itu. Setelah mabuk itu kita tidak bisa berbuat banyak karena sudah ngumpul begitu. Maka butuh pejuang seperti Pak RT dan para orang-orang yang punya niat atau punya semangat untuk dakwah itu. Bagaimana cara menata itu? Akhirnya dirapatkanlah Pak RT, dibuat ayo kita hidupkan kembali ronda malam. Dengan cara apa? Pos kampling dihidupkan kembali. Gimana? Libatkan karang taruna, anak-anak muda, libatkan mungkin remaja masjid atau apapun, dilibatkan. Maka dengan begitu pos kampling hidup, yang minum tidak ada. Nah, akan malu dengan itu. Maka setelah dilakukan, Pak RT membuat surat untuk rapat, semuanya dikumpulkan dan setuju, dan juga ada kehilangan itu, maka akhirnya alhamdulillah yang minum pun juga sudah hilang. Maka ini perlu para jamaah kita lakukan. Karena dakwah kita ini kadang-kadang sudah a priori hari ini. Ada orang yang sudah, saya pikir cukup, yang penting saya ini sholat, yang penting saya ini baik. Itu akhir-akhir ini begitu. Jadi umat Islam ini tidak menyentuh kepada ranah-ranah begitu. Karena merasa sudah, aku ibadah saja sudah cukup. Jadi merasa dirinya sudah cukup. Maka tidak bisa para jamaah kita diamkan begitu saja. Karena kondisi kita sekarang begitu. Nah kalau kita tidak ada yang peduli untuk berdakwah seperti itu, maka hasilnya akan rusak. Dan dakwah ini mohon maaf bukan tugasnya ustadz, bukan tugasnya kiai saja, tapi tugas kita semua. Jadi ada yang jadi guru katakanlah, silahkan dakwah di sekolahnya dengan baik. Yang jadi dokter, dakwahlah di mungkin puskesmas atau rumah sakit atau klinik dengan baik. Jadi kalau mengobati orang itu juga sambil dakwah. Ini obat ini hanya perantara ibu, bapak, panjenengan sembuh itu berdoalah kepada Allah.
istighfarlah, bertobatlah sambil ini. Ini kalau ada nilai dakwahnya berbeda. Maka dokter, guru, atau apapun, baik polisi, TNI, bahkan sampai pedagang pun yang di pasar, kalau mau dakwah hasilnya bagus. Tapi masalahnya orang sekarang ini sudah tidak mau. Yang penting saya tidak begitu. Itu kadang-kadang sekarang begitu, Pak. Maka perlu bagi kita ini para jamaah senantiasa untuk melakukan dakwah itu. Betul-betul berat kalau kita tidak mau dakwah. Sehingga Nabi menyampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Maka jika kamu melihat sebuah kemungkaran, falyughayyir, maka hendaknya rubahlah itu biyadihi dengan kekuasaanmu. Ada yang maknai yadi ini dimaknai tanganmu. Tapi dalam konteks kali ini, tangan itu dimaknai kekuasaan. Kenapa? Karena kalau tidak mampu, bagaimana cara merubahnya? Makanya tangan itu bisa dimaknai apa? Tanda tangan. Kita masih ingat tutupnya Doli itu karena kekuasaan, bukan karena apa-apa. Karena pada waktu kita demo pun pada waktu itu tidak tutup-tutup, malah dihadapkan pada apa namanya polisi-polisi yang begitu. Tapi ketika kita ada yang jadi wali kota, kasih masukan beberapa masyarakat, ini kondisinya begini-begini, akhirnya jadi tutup karena tanda tangan wali kota mulai tanggal sekian Doli tutup, sudah tutup. Itu karena ada kekuasaan. Maka rubahlah dengan kekuasaan itu. Fa illam yastati, jika tidak mampu, fal yughayyir bilisani. Maka rubahlah dengan lisanmu. Jadi kalau bisa ya seperti ini, ada yang bisa ngomong, menyampaikan. Nah, kalau ini disampaikan, ngomong, itu juga ada orang mulai dapat pencerahan. Sehingga tahu betul, oh ini tidak baik, tidak baik. Nah, berarti ini lisan kita harus ngomong. Fa illam yastati fa biqalbi. Maka kalau tidak mampu, maka hati kita. Dzalika ataful iman. Jadi hati ini ada selemah-lemahnya iman. Meskipun kadang kita tidak cocok, iya. Karena kita tidak mampu. Mungkin tidak mampunya itu karena satu tidak punya kekuasaan, yang kedua tidak iso ngomong, kata. Bukan pendakwah atau bukan apa. Tapi sebetulnya pendakwah itu tidak harus dengan lisan. Dengan apa? Dengan bilhal juga bisa. Kayak contoh, pedagang itu kalau jujur, mesti dia akan menjadi rujukan. Kenapa daganganmu kok laris? Ada sebuah cerita para jamaah. Ketika ada orang ini jual beli mobil, dia jujur dengan cara mengatakan mobil ini habis nabrak. Akhirnya didempul, disepet, ya begini bagus. Tapi jangan cek, ini bunyinya deng, ini bunyinya dek. Lah, dek ini dempulan. Deng ini asli. Akhirnya orang bertanya-tanya, lu kenapa kamu kok begini? Oh, yang lain itu diam saja, yang penting untung. Saya tidak mau begitu. Nah, ini nilainya dakwah. Sehingga dengan begitu orang mulai ngerti. Sehingga para pedagang pun cerita, loh mobilmu kok sering payu, punyaku kok tidak laku-laku. Akhirnya didakwailah. Iya, karena saya ini kan ngomong jujur apa adanya. Saya tidak apa-apa, untung sedikit, tapi memang tahun pertama sepi. Tapi tahun 2, 3, 4 seterusnya orang ramai karena orang tahu dia jujur. Nah, disinilah nilai dakwah ini kan dibangun. Tidak harus dengan lisan, tidak harus dengan kekuasaan, tapi ada kalanya dia itu dengan hal, dengan tingkah laku yang begitu. Sehingga para jamaah, momen puasa ini mari kita betul-betul introspeksi. Kadang-kadang jiwa-jiwa kita ini masih merasa, hati kita ini merasa sudah cukup, sudah nikmat, sudah. Tapi belum tentu kita ini juga bisa memikirkan saudara-saudara kita yang lain, yang butuh pencerahan, butuh sentuhan. Nah, dari sini marilah kita bersama-sama dalam rangka menguatkan ketakwaan kita kepada Allah itu dalam bulan Ramadan ini. Jangan sampai satu, bekal kita kurang, yang kedua dakwah kita juga kurang. Karena Islam ini yang bisa menolong ini ya kita-kita yang taat ini. Bukan berarti Allah minta ditolong, tidak. Tapi Allah ingin tahu bukti-bukti kita ini berdakwah itu di mana. Sehingga Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah dalam tanda kutip, bukan berarti menolong itu Allah butuh pertolongan, tidak. Tetapi karena memang
Kalau kita mau menghidupkan agama itu, maka laksanakan perintah Allah itu sehingga kalian akan mendapatkan pertolongan. Nah, mungkin kita ini belum mendapatkan pertolongan karena kita belum bersemangat untuk memperjuangkan Islam dengan baik. Karena hakikatnya yang faham dengan yang tidak faham, banyak yang tidak faham. Maka perlu bagi kita bersama-sama, kita bersatu, berjamaah ini untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan itu di luar. Kalau kita di dalam masjid ini sudah bagus-bagus, orang mau sadar betul sudah datang ke masjid, ngantuk-ngantuk, capek-capek, ya mau pengajian, ini sudah orang sadar. Nah, yang belum sadar di luar masih banyak. Sehingga kita pun juga perlu, sehingga dengan dakwah yang baik itu, maka rahmat Allah akan turun. Dengan rahmat Allah akan turun, umat Islam akan menjadi baik, menjadi baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Aku qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.